7 jurnalis senior diberikan kesempatan wawancara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak hal yang ditanyakan oleh para jurnalis senior ini. Salah satunya adalah tentang rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, Presiden sangat antusias menyambutnya, membahas rancangan undang-undangan perampasan aset tindak pidana korupsi. Tetapi sayang, sungguh sayang, sayang seribu sayang, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini selalu ditolak oleh DPR RI. Oleh sebab itulah membutuhkan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia harus mendukung setiap hari, setiap saat. Dukung Presiden Prabowo Subianto untuk mendesak DPR RI agar DPR RI bersedia membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Karena 7 jurnalis senior termasuk Najwa Shihab telah diberi kesempatan langsung wawancara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Satu persatu dari mereka diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung dan dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto juga secara langsung. Di antara mereka ada yang bertanya tentang rancangan undang-undang TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Kemudian rencananya nih DPR RI juga akan segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang Polri. Walaupun toh Presiden Prabowo dicecar pertanyaan oleh Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab menanyakan tentang RUU Polri yang menurut Najwa Shihab kewenangan Polri sudah terlalu luas, terlalu lebar. Apakah tidak sebaiknya kewenangan Polri itu justru dipersempit dan diperketat pengawasan terhadap Polri? Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bersama. Namun sayang seribu sayang, ternyata rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi masih saja menjadi perdebatan para anggota DPR RI. Tidak segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Padahal rancangan undang-undang perampasan aset inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Sedangkan rancangan undang-undang TNI itu ditunggu oleh para anggota TNI saja. Demikian juga RUU Polri. RUU Polri ini kalau segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI hanya ditunggu oleh para anggota Polri. Sedangkan kalau RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi mengapa seolah-olah para pejabat kita tidak mengutamakan kepentingan rakyat? Nah, kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto tatkala ditanya tentang rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, Presiden Prabowo Subianto sangat antusias untuk menyambutnya. Tapi seluruh rakyat Indonesia harus paham bahwa tidak bisa Presiden Prabowo Subianto mengesahkan rancangan undang-undang itu kecuali kalau kepres atau perpres ini adalah rancangan undang-undang. Tidak bisa langsung membuat misalnya perpu, peraturan pengganti undang-undang, juga melibatkan anggota DPR RI. Oleh sebab itulah jalan satu-satunya sekali lagi adalah seluruh rakyat Indonesia harus senantiasa menyuarakan bubarkan DPR RI. Kalau DPR RI ini tidak dibubarkan, ya seperti ini terus. Seolah-olah para anggota DPR RI itu hanya mementingkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka sendiri dan juga menguntungkan para pejabat. Nah, kalau rancangan undang-undang yang dibahas oleh para anggota DPR RI itu adalah yang menguntungkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menguntungkan para pejabat, lalu kapankah, siapakah yang akan memperjuangkan nasib rakyat? Katanya DPR itu kan kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Tapi mengapa kenyataannya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang akan menjerat seluruh pejabat yang koruptor, bahkan mampu menjerat setiap backing para pejabat yang korupsi, juga mampu merampas asetnya para mafia. Ini kalau seluruh koruptor hartanya dirampas, aset-asetnya dirampas oleh pemerintah, maka pemerintah selain bisa menegakkan keadilan juga mendapatkan keuntungan finansial. Karena aset dari koruptor itu banyak sekali, bahkan sampai triliunan rupiah. Nah, kalau uang sampai triliunan rupiah, bahkan sampai ribuan triliun, ini APBN kita akan surplus luar biasa. Oleh sebab itulah rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini harus dibahas. Rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi harus dibahas dan disahkan oleh para anggota DPR RI. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus berani, dan terutama para mahasiswa ini, berani memberikan deadline, waktunya kapan. Waktunya kapan? Karena rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini sudah diajukan oleh pemerintah sejak 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2003, yang sudah diinisiasi oleh PPATK. Jadi PPATK sejak tahun 2003 sudah membuat rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan diserahkan kepada Presiden, dan Presiden mengajukannya kepada para anggota DPR RI. Tetapi selama periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama 2 periode, SBY menjadi presiden 2 periode, DPR RI tidak mau membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu. Kemudian dilanjutkan Presiden Joko Widodo. 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Presiden Jokowi juga sudah memberikan surat presiden kepada DPR RI agar anggota DPR RI itu membahas RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Tapi ternyata para anggota DPR RI kita merasa ketakutan dan kepanasan membahas RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, saat ini Presiden Prabowo Subianto sangat antusias. Tapi sekali lagi ya, ini bisa terganjal oleh para anggota DPR RI kita. Oleh sebab itulah mari serukan bubarkan DPR RI atau bahas dan sahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.